Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan membahas tentang epidemiologi bronkitis. Selamat menyaksikan. Kelompok 5 terdiri dari Dimas Haikal Ansari, Fajri Fadilah, Harpani Dwi Nurani, Randy Firdaus, dan Nandini Saptarisa. Definisi bronkitis. Bronkitis adalah istilah umum untuk terjadinya infeksi yang menyebabkan iritasi dan peradangan pada area bronkus di paru-paru. Bronkus itu sendiri merupakan pipa tabung pernapasan yang merupakan cabang dari trakea atau batang tenggorokan yang membawa oksigen ke paru-paru baik kanan maupun kiri. Dalam hal ini, dinding bronkus memproduksi lendir sebagai mekanisme pertahanan tubuh untuk menangkap debu atau partikel lain yang dapat menyebabkan iritasi. Ketika terjadi bronkitis, iritasi dan peradangan membuat dinding bronkus memproduksi lebih banyak lendir. Tubuh kemudian akan berusaha mengeluarkan kelebihan lendir ini melalui mekanisme batuk. Selanjutnya, epidemiologi bronkitis. Di Indonesia sendiri, belum ada data mengenai prevalensi penyakit bronkitis. Sebagai pembanding, berdasarkan estimasi dari National Center for Health Statistics tahun 2006 di Amerika Serikat, terdapat sekitar 9,5 juta orang atau 4% dari populasi didiagnosis mengalami bronkitis kronik. Data statistik ini masih di bawah taksiran dari prevalensi penyakit paru obstruktif kronik, yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak tercatatnya laporan gejala dan kondisi bronkitis ini masih belum terdiagnosis. Data epidemiologi menunjukkan terdapat 5% pasien dewasa yang mengalami bronkitis akut setiap tahunnya dan menyebabkan penurunan produktivitas kerja selama 2-3 hari. Bronkitis akut merupakan penyakit yang sering terjadi dan merupakan salah satu dari 5 penyakit tersering penyebab pasien datang ke pelayanan kesehatan. Bronkitis akut biasa terjadi pada musim hujan atau musim dingin. Bronkitis akut sangat umum terjadi pada seluruh belahan dunia manapun dan merupakan 5 alasan teratas penyebab seseorang mencari pengobatan medis di negara-negara yang memang mengumpulkan data mengenai penyakit ini. Tidak ada perbedaan ras terhadap kejadian bronkitis ini meskipun lebih sering terjadi pada populasi dengan status sosial ekonomi rendah dan orang-orang yang tinggal di daerah urban dan industri. Hal mengenai insidensi penyakit terkait jenis kelamin, bronkitis lebih sering dialami oleh pria dibandingkan wanita. Di Amerika Serikat, hingga 2/3 pria dan 1/4 wanita mengalami emfisema hingga menyebabkan kematian. Meskipun dapat ditemukan hampir pada semua usia, bronkitis akut lebih sering didiagnosa pada anak-anak berumur kurang dari 5 tahun. Sementara prevalensi bronkitis kronis lebih sering terjadi pada orang tua yang berusia lebih dari 50 tahun. Sementara itu, data epidemiologi di Indonesia itu sendiri masih sangat minim. Dari klasifikasi, bronkitis terbagi menjadi 2 jenis sebagai berikut. Pertama, ada bronkitis akut. Cukup sering terjadi karena merupakan kelanjutan dari pilek atau jenis infeksi lain pada saluran pernapasan. Kedua, ada bronkitis kronis, berlangsung untuk waktu yang lama dan sering kambuh. Peradangan bronkus dalam waktu lama ini menyebabkan terbentuknya mukus lengket pada saluran napas. Hal ini dapat memicu gangguan pernapasan.
Etiologi bronkitis. Etiologi bronkitis akut biasanya lebih sering disebabkan oleh virus seperti rhinovirus, respiratory syncytial virus atau RSV, virus influenza, virus parainfluenza, dan Coxsackie virus. Bronkitis adalah suatu peradangan pada bronkus yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme, baik virus, bakteri, maupun parasit. Sedangkan etiologi tersering pada bronkitis kronis adalah asap rokok atau tembakau, debu dan asap industri, dan juga polusi udara. Disebutkan pula bronkitis dapat dipicu oleh paparan berbagai macam polusi industri dan tambang, di antaranya batu bara, fiber, gas, asap las, semen, dan lain-lain. Gejala klinis. Gambaran klinik dari bronkitis biasanya dimulai dengan tanda-tanda infeksi saluran nafas akut atas yang disebabkan oleh virus. Batuk mula-mula kering setelah 2 atau 3 hari, dan batuk mulai berdahak dan juga menimbulkan suara lendir. Pada anak, dahak yang mukoid atau kental sudah ditemukan karena sering ditelan. Mungkin dahak tersebut berwarna kuning dan kental, tetapi tidak selalu berarti terjadi infeksi sekunder. Anak bisa sering mengeluh rasa sakit retrosternal dan pada anak kecil dapat terjadi sesak nafas. Pada beberapa hari pertama tidak terdapat kelainan pada pemeriksaan dada, tetapi kemunduran dapat timbul ronki basah, kasar, dan suara nafas kasar. Batuk biasanya akan menghilang setelah 2-3 minggu. Bila setelah 2 minggu batuk masih tetap ada, kemungkinan terjadi kolaps dan segmental atau terjadi infeksi paru sekunder. Patofisiologi bronkitis. Bronkitis biasanya didahului oleh suatu infeksi saluran nafas bagian atas oleh virus dan infeksi bakteri sekunder oleh Streptococcus pneumonia atau Haemophilus influenza. Adanya bahan-bahan pencemar udara juga memperburuk keadaan penyakit, begitu juga dengan menghisap rokok. Anak menampilkan batuk-batuk yang sering, kering tidak produktif, dan dimulai berkembang berangsur-angsur mulai hari ketiga dan keempat setelah terjadinya rinitis. Penderita diganggu oleh suara-suara meniup selama bernafas atau ronki, rasa sakit pada dada, dan kadang-kadang terdapat nafas yang pendek. Batuk-batuk proksimal dan penyumbatan oleh sekresi kadang-kadang berkaitan dengan terjadinya muntah-muntah. Dalam beberapa hari, batuk tersebut akan produktif dan dahak yang dikeluarkan penderita dari jernih dan bernanah. Dalam 5-10 hari, lendir lebih encer dan berangsur-angsur menghilang. Temuan-temuan fisik berbeda-beda sesuai dengan usia penderita serta tingkat penyakitnya. Pada mulanya, anak tidak demam atau demam dengan suhu rendah serta terdapat tanda-tanda nasofaringtis, infeksi konjungtiva, dan rinitis. Kemudian, auskultasi akan mengungkapkan adanya suara pernafasan bernada tinggi, menyerupai bunyi-bunyi pernafasan pada penyakit asma. Pada anak-anak dengan malnutrisi atau keadaan kesehatan yang buruk, maka otitis, sinusitis, dan pneumonia merupakan temuan yang sering dijumpai. Faktor resiko. Ada banyak faktor resiko yang memicu bronkitis. Di antaranya adalah perokok atau hidup berdampingan dengan perokok atau perokok pasif. Sistem kekebalan tubuh yang lemah, biasanya anak-anak dan lansia sering menghirup asap polusi dan debu dan terpapar bahan kimia saat bekerja. Pencegahan meliputi 1. Pencegahan primer. Pencegahan tingkat pertama merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat agar tidak sakit. 30 menurut Sugito tahun 2007. Untuk mengurangi gangguan tersebut, perlu diusahakan agar batuk tidak bertambah parah. A.
membatasi aktivitas atau kegiatan yang memerlukan tenaga yang banyak. B. Tidak tidur di kamar yang ber-AC dan menggunakan baju hangat kalau bisa hingga sampai leher. C. Hindari makanan yang merangsang batuk seperti gorengan, minuman dingin, es, dan lain-lain. D. Jangan memandikan anak terlalu pagi atau terlalu sore dan memandikan anak dengan air hangat. E. Jaga kebersihan makanan dan biasakan cuci tangan sebelum makan. F. Menciptakan lingkungan udara yang bebas polusi. Yang selanjutnya yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan upaya untuk membantu orang yang telah sakit agar sembuh, menghambat progresivitas penyakit, menghindarkan komplikasi, dan mengurangi ketidakmampuan. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu diagnosis dan pemeriksaan laboratorium. Diagnosis dari bronkitis dapat ditegakkan bila ada amnesia pasien mempunyai gejala batuk yang timbul tiba-tiba dengan atau tanpa sputum dan tanpa adanya bukti pasien menderita pneumonia, common cold, asma akut, dan eksaserbasi akut. Pada pemeriksaan fisik pada stadium awal biasanya tidak khas. Dapat ditemukan adanya demam, gejala rintis sebagai manifesting pengiring atau paring hipermis sejalan dengan perkembangan serta proksipitas batuk. Pada auskultasi dapat terdengar ronki, wheezing, expirium diperpanjang atau tanda obstruksi lainnya. Bila lendir banyak dan tidak terlalu lengket, akan terdengar ronki basah. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan dahak dan rongsen dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa dan untuk menyingkirkan diagnosa penyakit lain. Bila penyebabnya bakteri, sputumnya akan seperti nanah. Untuk pasien anak-anak, diopname dilakukan dengan tes C-reactive protein, kultur pernapasan, kultur darah, kultur sputum, dan tes serum albumin untuk membantu mengklasifikasikan penyebab infeksi, apakah dari bakteri atau virus. Jumlah leukositnya berada lebih dari 17.500 dan pemeriksaan lainnya dilakukan dengan cara tes fungsi paru-paru dan gas darah arteri. Yang selanjutnya yaitu pencegahan tersier. Pencegahan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakmampuan penderita bronkitis dengan terapi-terapi yang dapat membantu pernapasan. Pencegahan tersier untuk penderita bronkitis dapat ditolong dengan terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Sekian yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.